Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dalam rapat virtual siang hari ini. Mohon izin, ini pembahasan tentang tata cara pengisian kertas kerja review penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa, atau disingkat PAPBJ ya. Ini yang minta adalah Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal ini dapat amanah dari BPKP. Ya, ini teman-teman kalau udah ada filenya, ini bisa diklik di sini ya mungkin ya, bisa melihat contoh kertas kerjanya. Kertas kerja ini memang biasa setiap tahun ya, setiap tahun diminta atau harus diisi oleh kita, dan oleh karena itulah setiap tahun bisa berubah ya. Ini bahkan di triwulan kemarin tidak sekompleks ini ya. Mungkin Mbak Monde yang udah pernah lihat triwulan sebelumnya. Nah, di triwulan ini ada beberapa penambahan informasi yang harus kita isi. Nah, kalau teman-teman staf PPK atau tim pendukung tentunya sudah familiar dengan tabel ini ya, tabel realisasi pengadaan yang dibuat oleh Setwil yang harus diisi oleh setiap PPK. Nah, kenapa kami buatkan seperti ini? Ini untuk mengantisipasi kalau ada permintaan data seperti ini, baik dari BPKP, dari BPK, dari UKPBJ. Jadi sumber datanya adalah dari tabel realisasi PPK ini. Cuma masalahnya ya teman-teman PPK atau staf PPK atau tim mendukung tidak selalu mengisi dengan lengkap gitu. Nah, itu yang menjadi kerepotan. Nanti akan saya tunjukkan kenapa data ini sangat berguna ya di yang harus diisi gitu. Karena pengaruhnya tadi untuk melengkapi data-data lainnya. Baik, kita mulai aja. Abaikan dulu bagaimana cara mengisi tabel realisasi karena sebenarnya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Bagi yang lupa silakan nyimak video rekamannya. Nah, kalau ini sekarang kita fokus ke cara ngisi ini ya. Cara ngisi kertas kerja review PAPBJ ya. Di sheet pertama di bagian A, kode warnanya silakan dibaca, sheet kode warna. Kita lompat aja langsung ke bagian A. Di bagian A, di angka 2 ini ya, di informasi anggaran belanja dan rencana penarikan dana. Sebenarnya ini di bagian keuangan sudah lakukan pengisian ya. Karena ini gampang ya, cuman melihat belanja barang, belanja modal berapa gitu ya. Total pagu belanja per PPK untuk belanja barang berapa, belanja modal berapa. Yang ada belanja modalnya hanya di PPK Pak Andri Irwan dan PPK Pak Sudaryanto. Selebihnya hanya belanja barang. Terus di sini diisi rencana penyerapan triwulan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini silahkan diisi gitu. Kalau di sini saya ngisinya berdasarkan belanja barang dan belanja modalnya Pak Andri Irwan saja nih, 63 miliar dan 85 miliar. Ini berdasarkan dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabel ini ya, tabel realisasi. Teman-teman bisa scroll ke kolom AL. Ya, di kolom AL teman-teman bisa filter, pilih aja belanja barang berapa misalkan. Nah, itulah kenapa ini tabel ini harus lengkap ya. Kalau nggak diisi ya percuma, nggak ada gunanya gitu. Ya ada gunanya tapi sedikit. Tapi kalau diisi lengkap, manfaatnya akan banyak sekali. Kalau diisi ini barang ya kita akan lihat cuman paket pengadaan yang masuk ke dalam jenis belanja barang. Setelah itu teman-teman bisa lakukan sum if ya rumusnya. Di sini ada sum if misalkan belanja barang saja berapa gitu kan. Nah, ini kalau saya bukan kelas Microsoft Excel ya, tapi ntar teman-teman silakan belajar sendiri. Terus belanja modalnya berapa, ketemulah ini. Nah, tinggal dipindahin datanya ke sini.
Nah, dapatlah pagu belanja barang dan belanja modal. Itu kalau teman-teman mau isi ya sendiri. Tapi ini teman-teman bagian keuangan sudah isi. Nah, terus rencana penerapan triwulan 1, 2 sampai 4 gimana ngisinya? Kalau ini kan namanya rencana ya. Kita bebas ngayal gitu. Sebenarnya PPK yang harus menghayal di sini, tapi ya kita bantu aja. Di sini kalau saya triwulan 1 saya asumsikan semua 15% dari total pagu, baik belanja barang atau belanja modal. Di triwulan 2 naik lagi 25%. Jadi kalau ditambah triwulan 1 dan triwulan 2 jadi 40%. Ya 15 ditambah 25 ya. Yang ini 15%, yang ini 25%. Triwulan 3 naik lagi 30%, jadi total 70%. Dan di triwulan terakhir, triwulan 4 juga 30%. Nah ini apa namanya, kita ngarang-ngarang aja ya, agak ngarang-ngarang. Kalau mau diisi silakan, nggak apa-apa ya untuk nomor 2 ini. Karena ini nomor 2 sebenarnya sudah diisi oleh bagian keuangan. Dan kebetulan mungkin bagian keuangan cuma ini kali ya yang diisi. Atau ya, sama kolom PNBP nanti. Nah lanjut di angka 3. Nah ini pengadaan barang jasa yang harus diinput di sirup. Ya. Yang harus diinput di sirup. Nah ini ngelihat total paketnya. Nah kalau tadi rumusnya yang tadi ini ya belanja barang belanja modal ini sum if. Kalau ini berarti count if. Ya, ada berapa jumlah paketnya? Balik lagi ke sini. Ada berapa jumlah paket pengadaan dengan materi yang termasuk jenis belanja barang? Silakan buat sheet recap terus count if berapa paketnya. Ya, berapa paket yang masuk ke jenis belanja barang dan berapa paket yang masuk ke jenis belanja modal. Gitu ya. Di sini saya kasih label-labelnya nih nomor berapa supaya saya nggak lupa. Oh ini saya ngambilnya dari untuk kolom A titik 3 gitu. Oke lanjut. Ya jadi dari total belanja barang dan belanja modal jumlah paket yang harus diinput di sirup ya sekian 24 paket dan 43 paket. Nilai PBJ-nya ya sekian. Nah, bisa jadi di data di bagian keuangan ya lebih besar karena ada paket-paket yang non pengadaan yang nggak kita input ke sirup ya nggak. Yang kita tahu kan yang di sini yang cuman paket pengadaan aja ya yang ada di tabel realisasi PPK. Nah, itu yang kita bisa tuangkan. Jadi di keuangan bisa jadi angka ini akan lebih besar bagi setiap PPK. Lanjut di nomor 4 ya. Di nomor 4 ini sekarang kita ngelihatnya jenis belanja barang dan berdasarkan cara pengadaan atau metode pemilihannya. Ya, agak lebih panjang lagi rumusnya. Kalau tadi cuman count if atau sum if belanja barang atau belanja modal, sekarang harus harus sum if atau count if belanja barang atau belanja modal dan jenis pengadaannya, baik itu swakola, penyedia, e-purchasing, pengadaan langsung, rujukan langsung sampai tender seleksi. Nah, kalau di tabel realisasi, kalau kecepatan bilang ya, saya nggak akan perlambat. Ya, di tabel realisasi teman-teman bisa lihat di kolom AI. Nah, ini gunanya kenapa ini harus diisi. Ya, di sini ada yang di pengadaan langsung, dikecualikan, tender. Ada juga mungkin seleksi ya. Kebetulan ini tidak ada yang seleksi. Ya, kalau teman-teman butuh yang pengadaan langsung aja, ya tinggal diklik ini gitu kan, filter lagi. Nah, terus teman-teman di sheet recap tinggal buat mau cari yang pengadaan langsung aja untuk belanja barang berapa di sini nih ya di kolom yang ini saya kasih warna hijau deh ya berapa jumlah pagu belanja barang dengan metode pengadaan langsung dapatlah segini ini pakai sum if kalau untuk menghitung pagu kalau menghitung jumlah paket berarti count if ya ada 9,5 miliar belanja barang dengan metode pengadaan langsung dan dengan jumlah paket 60 paket. Oke. Setelah dihitung semua, ya, nanti rumusnya kalau teman-teman mau
mengerjakan, silakan lihat di file yang saya kirim nanti, contoh aja. Ataupun teman-teman punya rumus yang lebih ringkas, sederhana, silakan ya. Kalau saya nggak terlalu ini soalnya, semalam udah kepuyengan bikin rumus. Ya, di sini langsung diisi jumlah paketnya. Ini rencana triwulan 1 dan triwulan 2. Kalau saya bagi dua aja langsung. Misalkan kita balik lagi ke sheet recap, misalkan jumlah paket pengadaan barang ada 60. Jumlah paket pengadaan langsung untuk belanja barang ada 60. Saya langsung aja bagi dua, triwulan 1 30, triwulan 2 30. Kan rencana bebas ya, bebas ngayal kita kalau rencana. Nah, realisasinya nggak boleh ngayal. Begitu juga yang tender. Ini tender ada 5, berarti triwulan 1 3, triwulan 2-nya 2. Gitu. Itu langsung dipindahin ke sini. Nah, ini 30 pengadaan langsung di triwulan pertama dan 30 paket di triwulan kedua. Nilai pagunya ya tinggal bagi dua aja, ya. Bebas kan? Sekali lagi ini cuma rencana. Terus juga tender begitu. Ya. Di bagian yang biru-biru ini yang harus diisi. Kalau misalkan di metode lain nggak ada, ya udah abaikan aja. Kita cari yang ada aja. Begitu juga untuk belanja modal, sama ya, belanja modal per metode pengadaan. Ada yang e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman di tabel realisasinya nggak ada e-purchasing, coba carinya e-katalog. Ini contohnya yang punya Pandri Irwan, ternyata diisinya pakai nama e-katalog ya. Nah, e-purchasing nggak ada, adanya e-katalog. Kalau e-katalog ada. Tuh. Ya. Tinggal dirumus aja, dirumusnya di sum if e-katalog atau count if e-katalog. Langsung pindahin ke sini. Nah, ini pagu modal. Ya. Oke. Setelah dipindahkan ke sini, tadi setelah dihitung di sheet recap, di tabel realisasi, kita pindahkan ke sini. Nanti biarkan Excel-nya ini yang akan menganalisa ya. Biasanya kalau ada masalah, nanti dia akan ada merah-merah di sini nih. Tapi kalau di sini nggak ada merah, berarti nggak ada masalah gitu ya. Lanjut ke sheet kolom tabel berikutnya. Nah, di tabel 5 ini anggaran PNBP, ini tugasnya bagian keuangan. Kita lewatin aja ya. Nah, di tabel kelima, ini kelima lagi ya. Ini resiko PAPBJ. Nah, ini teman-teman silakan tentukan risiko apa yang, silakan identifikasi risiko apa yang mungkin terjadi dalam penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa. Ya, kalau nggak tahu, nggak apa-apa nggak diisi. Tapi kalau tahu silakan. Di sini ada 10 pilihan, minimal milihnya 5. Ya. Kalau saya milihnya berapa? 1, 2, 3, 4, 7. Ya, 7. Nanti biar teman-teman keuangan yang bagian keuangan yang akan menilai mana yang paling sering dipilih gitu ya. Jadi secara modus ya, secara modus yang paling sering muncul apa, nah itu yang akan disampaikan ke Itjen. Ya, contohnya misalkan resiko kedua, resiko kesalahan dalam penyusunan HPS, spek teknis, dan rancangan kontrak. Sering nggak ada kesalahan itu? Ya, nggak sering sih, tapi mungkin ada gitu ya. Nah, nanti dituangkan di sini. Di risiko kesalahan, kalau kita checklist di sini, dia akan berubah warna tabelnya jadi orange gini ya. Tapi kalau nggak dicentang, dia akan menghitam. Nah, hebat juga ya begini Excel. Nah, ini setelah diisi, setelah di checklist ya, dicek, nah, kita harus isi penyebab risiko, dampak, dan rencana mitigasi. Ini nggak otomatis keisi ya, ini kita harus milih. Misalkan tadi yang kita risiko nomor 2, risiko kesalahan dalam penyusunan HPS. Ya, di sini di risiko kesalahan dalam penyusunan HPS, saya pilih penyebab risikonya kurangnya kompetensi SDM terkait. Ya, SDM terkait bisa jadi PPK, bisa jadi timnya, tim ahli, bisa jadi staf PPK gitu kan, banyak macamnya. Bisa jadi user ya, karena PPK dibantu user nyusun HPS misalnya. Nah, cara tahu milih ininya gimana? Silakan lihat di sheet sebelahnya, di sheet daftar risiko PA PBJ. Nah,
Di sini udah ada dibantu ya sama teman-teman BPKP. Misalkan tadi risiko nomor 2, risiko kesalahan. Kita mau pilih penyebabnya apa nih? Nomor 1, kurang kompetensi. Nomor 2, perencanaan kurang baik. 3, kelalaian. 4, data dukung kurang. Atau 5, fluktuasi. Silakan pilih, kita nggak usah mikir yang berat-berat. Meskipun mungkin, saya nggak cocok sama jawabannya gitu, nggak apa-apa, biarin aja ya. Yang paling mendekati ini teman-teman aja. Terus dampaknya juga sama. Silakan cek di sheet sebelahnya. Misalkan kita pilih tadi kompetensi SDM terkait penyebabnya. Dampaknya apa? Ya bisa spek teknis dan rancangan kontrak yang telah dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan. Pilih salah satu. Begitu seterusnya sampai di rencana mitigasi risiko. Ya kalau misalkannya kurang kompetensi, berarti mitigasinya ya melakukan pelatihan, gitu kan? Karena kurang kompetensi cuma bisa diantisipasi dengan peningkatan kompetensi yang melalui pelatihan-pelatihan. Jadi harus relate ya. Begitu seterusnya sampai bawah, setelah semua risiko diisi, dilengkapi penyebab, dampak, dan mitigasinya, kita lanjut ke tabel atau kolom nomor 6 atau row nomor 6 ya. UMKM P3DN dan nilai import. Nah, cara ngisinya gimana? Balik lagi ke tabel realisasi PPK. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita klik dulu. Di kolom AG dan kolom AH ya ada tulisan TKDN dan usaha kecil. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Kalau ada TKDN-nya berarti diasumsikan dia produk dalam negeri. Kalau nggak ada TKDN-nya, bisa jadi dia produk impor atau produk dalam negeri tapi belum dapat sertifikat dari Kementerian Perindustrian. Tapi kalau sudah di sini kita bukan ngecek barang itu ada sertifikatnya apa enggak, tapi kita mendeklar apakah pakai tersebut ada nggak ya barang-barang di dalam negerinya, ada nggak ya produk dalam negerinya. Kita coba select all dulu. Nah, contoh metrai, ya di paket paling atas metrai. Ada nggak metrai impor? Nggak ada ya. Jadi TKDN-nya udah pasti iya nih 100% karena pasti kita metrai nyetak sendiri. Usaha kecil, ya iyalah ya, paling kita belinya di warung gitu kan, di fotokopian. Nggak mungkin kita belinya di pabrik gitu kan. Terus makan, ini makan rapat nih, konsumsi rapat. TKDN nggak? Iya ya, paling apa sih yang import paling ininya kan, matchingnya gitu yang import. Kalau yang lainnya semua produksi dalam negeri ya, berasnya, sayurnya, dagingnya. Maka ada TKDN-nya gitu ya. Nah ini kayak gini, kalau yang kayak gini-gini nggak perlu sertifikat perindustrian gitu ya. Harga makanannya mungkin lebih murah daripada harga sertifikatnya. Nah usaha kecil ya udah pasti ya, paling kita kan belinya jarang lah ya di perusahaan besar gitu, jarang belinya di resto-resto besar gitu, pasti di warung-warung makan. Nilai kecil ya otomatis diutamakan untuk usaha kecil. Nah ini teman-teman atau PPK gitu ya harusnya mengisi. Ketika dia diserahkan paket-paket pengadaan, dia harus isi TKDN-nya. Ini paket ini ada TKDN-nya atau enggak ya? Atau produk dalam negeri atau enggak ya? Ini paket ini diperuntukkan untuk usaha kecil atau enggak ya? Jadi harus diisi. Dari sini kita bisa tuangkan nanti, kita pindahin datanya ke tabel kertas kerja ini ya, kertas kerja review. Nah sebelum dipindahin kita harus cek dulu kan, berapa jumlah paketnya yang berapa jumlah paket untuk yang produk dalam negeri. Caranya sama kayak tadi ya, di sini. Nah ini saya udah kasih angka 6.1. Jenis pengadaan yang dialokasikan untuk UMKM ada 120 miliar. Caranya ya sum if dari tadi dari total pagunya yang ininya ya di kolom AH-nya diisi ya gitu ya. Kalau sum if kan biasanya gitu rumusnya. Terus di sini juga yang PDN, sum if dari total pagunya PPK yang kolom AG-nya atau kolom TKDN-nya ya itu. Kalau tidak berarti nggak akan kehitung. Ada yang tidak nggak ya? Oh ada nih yang tidak nggak akan kehitung. Jadi yang ya saja. Ya yang tidak nggak akan kehitung.
Begitu seterusnya. Ya, sama juga pengadaan impor. Nah, pengadaan impor kebalikannya dari pengadaan PDN. Kalau pengadaan impor berarti yang kolom TKDN-nya diisi tidak ya yang ini. Nah, itu berarti impor. Gampang ya kalau diisi lengkap tuh gampang. Maaf ya kalau ini bawel ya kepada teman-teman. Ya, kalau habis bingung ya bawel ke PPK agak susah ya. Nah, setelah diisi di sini baru kita pindahkan ke tabel kertas kerja review. Triwulan 1 mau diisi berapa? Triwulan 2 berapa? Kalau saya gampang sama kayak tadi kayak rencana. Ini kan rencana ya. Nih, rencana nih. Jadi ngayal aja kita. Oke. Whatever PPK-nya merencanakan atau tidak gitu kan. Yang penting ini keisi. Jadi kalau saya bagi dua ya. Umumnya triwulan 1 lebih besar. Misalkan 67, 66 karena ini ganjil ya. Kalau dibagi dua kan jadi ya ada yang setengah. Jadi yang saya perbanyak di triwulan 1-nya. Triwulan 3, 4 saya nggak isi. Asumsinya kenapa? Asumsinya selesai semua pengadaan di triwulan kedua. Jadi tidak ada lagi pelaksanaan pengadaan triwulan 3 sama triwulan 4. Tapi mungkin ada kontrak yang masih berjalan sampai triwulan 4 bisa jadi. Tapi pelaksanaannya, pemilihannya kontraknya sudah selesai triwulan 2. Namanya rencana ya kan bebas. Ya ngayal. Oke, selesai. Di tabel di sheet bagian A rencana selesai setelah kita ngisi ini. Selanjutnya kita pindah ke bagian B, realisasi. Kalau tadi rencana, nah ini agak mengkhawatirkan karena ini realisasi. Yang kolomnya abu-abu ini akan otomatis terisi kalau di teman-teman sudah isi di bagian A. Nah, tinggal teman-teman isi yang warna biru dan warna kuning. Nah, di sini yang ditanya di kolom biru ini adalah realisasi penyerapan dana sampai dengan triwulan lalu. Sampai dengan triwulan lalu berarti triwulan 1 ya. Kan kita nggak tahu ya berapa ya. Saya buru-buru tahu. Kita bisa tahu sebenarnya kalau di tabel ini diisi ya. Nih, di sini ada. Jadi sebenarnya tabel PPK ini udah sangat mengakomodir semua ini kita. Nih, bulan awal kontrak sama bulan awal kontrak nih rencana ini aktual ya di kolom U sama V. Terus bulan akhir kontrak ini rencana ini aktual. Tapi kan nggak diisi ya, balik lagi ya. Saya nggak bisa paksakan kehendak ya. Kayaknya ini mengisi tabel realisasi sama kayak hak asasi beragama gitu, nggak bisa dipaksakan. Jadi ya apa adanya aja. Kalau nggak ada bagaimana? Akhirnya ya kita mengarang lagi. Meskipun ini nilainya adalah benar, ya nilainya nilai apa namanya real gitu ya. Penyerapannya kalau di total yang 14 sama 14 28 itu yang baru terrealisasi adalah segitu. Apa namanya? Ini kita bagi dua ya, 28 dari total realisasi sampai dengan bulan Juni ini kita bagi dua aja, triwulan lalu segi 14, triwulan sekarang jadi 14 juga. Begitu juga yang belanja modal, nih yang ini belanja barang, yang ini bawahnya belanja modal yang 186. Total realisasi belanja modalnya 372 juta, karena saya nggak tahu triwulan lalu berapa, ya udah bagi dua aja 186 juta 186 juta yang penting keisi. Tapi ada masalah ternyata ya, kenapa kok ini merah gitu ya. Ya ternyata realisasi penyerapan dana atas pagu belanja setahunnya nggak sesuai target gitu ya, kecil banget ya. Targetnya misalkan di sini rencana penyerapan ininya 12 miliar gitu, di sini cuma 186 juta. Rencana penyerapan dan triwulan ini 21 miliar, di sini cuma 186 juta. Ya jadi masalah. Kebetulan kalau yang ini, nah ini surplus ya 14 miliar, 14 miliar. Ini bagus, ini ya, tipis. Nah, kalau ini lebih tinggi. Nah, kalau misalkan terlalu jauh realisasinya dia akan jadi merah ya. Ini jadi merah nih kolomnya. Dan dia akan muncul ada berapa yang merah gitu. Di sini kan cuma satu, berarti hanya ada satu masalah. Ya, jumlah form isian atas permasalahan realisasi anggaran yang harus diinput ada satu. Nah,
Kalau misalkan ada, berarti ini harus kita isi nih kolom di bawahnya. Ini kolom permasalahan realisasi anggaran belanja. Jenis belanjanya apa yang jadi masalah? Di sini belanja modal. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini. Mana yang merah dia? Nih. Yang merah ini belanja modal ya kan. Berarti kita pilih di sini belanja modal. Ini kemudian drop down ya, tinggal dipilih belanja modal, belanja barang atau belanja yang lain. Terus tahunnya atau ini udah terisi, triwulannya sudah terisi. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya silakan teman-teman identifikasi berdasarkan pengetahuan teman-teman ya kan. Kalau saya isi karena ini belanja modal ya perubahan kebutuhan anggaran belanja modal ya. Karena setahu saya di Pandriruan itu revisi anggaran terus ya belanja modalnya. Terus nah ini PPK tidak memiliki kompetensi yang memadai. Balik lagi ke resiko yang tadi, resiko yang PAPBJ tadi yang udah kita isi. Ya. Terus rencana tindak lanjutnya apa? Dia diisi pendampingan PPK pada saat perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan. Gitu. Nah terus ini nanti diisi apakah, oh ini sorry ini belum diisi ya. Apakah rencana tindak triwulan sebelumnya telah dilaksanakan? Ya silakan isi aja kalau belum gitu ya. Oh ini nggak bisa keisi, oh, udah. Oke. Lanjut, karena cuma satu berarti kita cuma buat 1.2.1 ya satu. Tapi kalau di sininya ada dua, berarti ya kita bikin ininya dua ya, tinggal di copy. Copy all row gini ya, dari 17 sampai 27 nanti di apa namanya? Di insert di sini, insert copied cell gitu. Oke, lanjut. Angka 2 sekarang, realisasi pengadaan barang jasa yang sudah diinput di sirup. Nah, balik lagi ke tabel realisasi PPK. Kenapa di sini di tabel realisasi PPK diminta kode rupiah? Supaya ketahuan paket-paket yang udah diinput atau belum. Meskipun bisa jadi yang udah diinput pun akan dihapus. Ya, tapi kita nggak bisa ya mitigasi sampai sempurna sekali gitu ya. Yang penting ada usaha. Gitu. Usahanya yaitu dengan ini. Tolong paket-paket yang sudah diinput di RUP, sirup gitu, tolong diisi kode RUP-nya. Nah ini banyak yang belum ya. Ini ada yang blanks. Ya, ini contohnya kelihatan lah. Ini ada yang blanks. Nah di sini kita hitung berapa yang ada kode RUP-nya, artinya dia sudah diinput di sirup dan berapa yang belum. Caranya ya sama kayak tadi di sheet recap, teman-teman tinggal count if. Sebentar saya cari. RUP. B. Oke, B2.1 ya. Ini 2.1. Ya, kebetulan saya lupa naruhnya di mana. Oh, ini paket sirup, paket pagu sirup, paket sirup gitu ya. Nah, ini kebetulan melabelingnya juga salah. Nah, ini dihitung berapa jumlah paket yang ada di sirupnya. Ya, setelah itu kita pindahin ke sini. Ya, di sini. Jumlah paket belanja barangnya ada 94 misalkan. Modalnya ada 43. Cara ngitungnya ya dari sini ya. Dari tabel realisasi PPK, count if belanja barang dan di kolom AE-nya dia terisi gitu ya. Kalau yang ada sirupnya, ada di sirup. Begitu juga yang belanja modal ya, tinggal di count if belanja modal dan terisi kode rupiahnya. Setelah pindah ke rekap baru masukin ke sini. Itu juga nilai PBJ-nya sama ya. Nah, ini asumsinya semua paket yang harus diinput di sirup ya totalnya sama dengan jumlah paket yang ada di RKA gitu ya. Ya, ini tidak perlu diisi warnanya abu-abu, yang kita isi yang ini aja. Nah, ini yang 75 dan 3. Jadi
Yang harus diinput ada 94 dan 43 ya. 94 belanja barang, 43 belanja modal. Ternyata yang baru terinput 75 dan 3. Ya. Otomatis di sini akan jadi merah dan jadi terhitung dia jadi masalah. Kenapa ya? Kok dari 94 baru 75 yang terinput. 43 baru 3 yang terinput. Dan ini saya yakin di semua PPK akan mengalami masalah ini. Nah, kalau jadi masalah di bawahnya permasalahan realisasi sirup harus diisi. Misalkan di belanja barang kenapa? Ya penyebabnya kalau menurut saya sama ya, belanja barang atau belanja modal. Pertama ada perubahan kebijakan sirup yang disarankan oleh UKPBJ ya kan. Kemarin kalau nggak salah mungkin sirupnya udah lengkap nih. Tiba-tiba ada perubahan kebijakan. Oh, yang non pengadaan jangan diinput. Oh, ini bukan swaklola, berarti harus dihapus. Nah, karena itu kita harus hapus lagi gitu kan. Terus nginput lagi dari ulang. Karena nginput dari ulang ya mau nggak mau butuh waktu lama. Belum lagi aplikasinya lemot gitu kan. Nah, penyebab yang pertama ada perubahan kebijakan yang disarankan oleh KPBJ. Kemudian yang kedua, tim pendukung PPK tidak segera memutakhirkan sirup setelah ada revisi anggaran. Ini penyebab kedua ya. Penyebab pertamanya bukan ini. Penyebab keduanya setelah revisi harusnya segera dimutakhirkan. Nah, teman-teman ketika revisi kemarin mungkin ada POK 1, POK 2 itu tidak segera melakukan itu. Melakukan revisinya baru ketika mau minta pejabat pengadaan, ya kan? Terus penyebab ketiganya aplikasi sirupnya bermasalah. Ini kan penyebab yang sering terjadi ya. Kemudian yang keempat, PPK dan tim tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun RUP dan pengoperasian aplikasi sirup. Nah, ini saya yakin masih ada beberapa teman-teman PPK dan tim yang belum menguasai sepenuhnya gitu ya pengoperasian sirup beberapa bulan yang lalu ya. Karena ini kita ngomong kan dari triwulan 1 sampai sekarang. Nah, ini penyebab terakhirnya. Nah, rencana tindak lanjutnya adalah ya kita dampingi pendampingan pengisian aplikasi sirup oleh Serpil KPBJ. Sudah dilakukan, insya Allah udah ya. Bagi yang merasa belum, silakan komplain. Terus lanjutnya masalah kedua ya belanja modal, ya kan? Penyebabnya ya sama. Oh, ini nggak terlalu jauh berbeda, nggak beda lah, sama lah. Ya, penyebabnya dari pertama kebijakan, terus tim pendukungnya tidak segera mentakhirkan. Oke, lanjut ke row 3, realisasi pengadaan barang dan jasa. Kalau tadi apa namanya di bagian A, sheet bagian itu tadi rencana, sekarang di realisasi pengadaan barang jasa. Nah, ini kebetulan saya tidak bisa mengisi ya, karena pertama saya juga bukan PPK-nya, saya nggak tahu mana-mana paket yang sedang proses tender atau seleksi, mana-mana paket yang sudah proses ditetapkan pemenang atau belum. Nah, di sini yang sudah saya tahu, saya asumsikan yang sudah tercatat di tabel realisasi PPK lah yang sudah proses tanda tangan kontrak. Ya, ada 56 paket belanja apa nih? Belanja barang dengan metode pengadaan langsung ya. 56 dan 5 paket tender ya dengan nilai pagu sekian-sekian. Oke, kebetulan tidak jadi masalah. Saya coba fokus ke sini dulu yang sebenarnya ini bisa terisi kalau saja di tabel realisasi ya. Saya ulangi, ini sebenarnya informasi ini ya sudah proses tender, sudah proses ditetapkan pemenang, sudah proses ya, kedua ini bisa terisi kalau saja di tabel realisasi PPK teman-teman isi di kolom saya lupa. Kalau nggak salah ada progres atau status gitu ya. Oh, ini di hide nih kabelnya. Ya, jadi ada satu kolom yang di sininya status gitu. Nah, sebenarnya status ini tujuannya proses tender misalkan, penetapan pemenang gitu. Jadi kelihatan statusnya. Nah, nanti itu bisa sekali lagi bisa di sort atau di filter dan datanya nanti kita bisa isi di sini sebenarnya. Tapi kan karena nggak terisi ya susah. Kita nggak tahu.
Selanjutnya itu tadi belanja barang, belanja modal sama ya, tinggal dicari realisasinya berapa jumlah paket yang sudah terrealisasi untuk belanja modal. Ini kebetulan untuk pengadaan langsung. Andri Irwan ada 4 dengan nilai kontrak sekian 372. Ini nilai kontrak ya, bukan nilai pagu lagi. Ini nilai kontrak. Kalau tadi yang direncana kan pagu. Nah, ini nilainya nilai kontrak. Nah, terus kalau di belanja sosial nggak ada. Nah, akan muncul permasalahan atau tidak? Di sini nggak ada. Oh, ada 8 ternyata. Ada 8 yang merah-merahnya, coba kita lihat. Ya, ternyata ada 8 ya. Ini, ini. Ini harusnya enggak ya, karena ini total. Total enggak jadi masalah harusnya ya. Seperti ini kalau total dia tidak jadi masalah harusnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini harusnya enggak ya. Yang bawah ini karena emang enggak ada realisasi. Oke. Oh mungkin jadi karena sebenarnya ada paket tender tapi kenapa nggak dilaksanakan gitu. Jadi ada 6 bukan 8 ya. Ini mungkin rumusnya keliru dari BPKP-nya. Ya tinggal kita buat lagi tabel permasalahannya ada 6 tadi. Yang pertama dari belanja barang. Kenapa masalahnya? Kalau saya sih sama aja ya penyebabnya. Perencanaan pengadaan tidak matang. Ya artinya yang ada di RKKL itu belum tentu dilaksanakan gitu ya. Masih kayaknya awal tahun ini, triwulan pertama ini justru adalah waktu perencanaannya. Jadi tahun lalu tuh ketika nyusun RKKL tuh belum merencanakan ya, baru baru nyulotin anggaran aja gitu. Terus beban tugas PPK terlalu besar ya. Ini kan kalau ini untuk Pak Andri Irwan ya, saya menilai untuk Pak Andri Irwan. Bisa jadi teman-teman teman-teman staf PPK lain mungkin berbeda. Saya melihatnya karena ya paketnya banyak, terus PPK-nya cuma satu udah pasti. Timnya mungkin banyak tapi tidak solid, tidak didukung oleh kompetensi yang memadai. Jadi seolah ya bebannya besar banget. Yang terakhir baru PPK tidak memiliki kompetensi yang memadai. Ya sebenarnya bisa aja paket banyak, ya jangan dipecah-pecah, digabung gitu kan, konsolidasi. Jadi cepat terrealisasi semuanya. Begitu juga seterusnya ya. Ini penyebabnya saya bikin sama aja semua. Ya baik itu belanja barang maupun belanja modal. Karena ada tuntutan ini aja ya, karena harus dibikin jumlah komisiannya ada di sini 8, tapi saya menghitungnya ada 6. Jadi saya buat 6-6-nya sama. Ya, ini harusnya 2 ya. 3.2.2 gitu kan. 3.2.3 dan seterusnya sampai 6. Ini belanja modal, belanja modal. Terus kita lanjut di row keempat, realisasi progres fisik pengadaan barang jasa. Nah, ini sebenarnya kita balik dulu ke tabel realisasi PPK. Teman-teman kalau lihat di kolom paling ujung, di kolom AZ, nah ini sini ada progres. Nah, progres ini sebenarnya bisa diisi secara kualitatif, tapi lebih enaknya diisi secara kuantitatif, yaitu dengan persentase. Ya, coba kita hilangkan dulu filternya. Ya, contoh metrai ini paling atas. Kelihatan nggak ya? Metrai total tagihannya 2.450.000. Ini progres ini 28% dari mana ya? Oh, dia dari O19. Coba kita lihat O19. Oh, dari persentase penyerapan anggaran. Ya. Nilai pagunya 8.800.000. Jadi sebenarnya 28% ini adalah realisasi penggunaan beli metrainya baru 28%. Ya. Jadi kita bisa bilang progresnya ya samain aja 28% gitu. Oke, kita hide dulu biar menghemat pandangan.
Oke. Ya. Jadi realisasi anggarannya 28%, di sini progresnya kita bisa isi sama 28%. Tapi ada juga yang tidak diisi dengan presentasi yang sama. Contoh, nih, jasa konsultan pengadaan barang jasa 1, jasa konsultan pengerjaan perencanaan rehab gedung geraha pengayuman. Realisasi anggarannya 97%. Tapi progresnya dianggap sudah 100%. Karena progres itu bukan menilai realisasi sebenarnya, tapi menilai pelaksanaan programnya sudah selesai atau belum. Kalau ini sudah selesai, nilai kontraknya memang cuma 97, pagunya 100 juta. Kerjanya sudah selesai, jadi dianggap sudah 100%. Nah, ini contoh-contoh ya. Ada yang kita bisa anggap samain aja dengan realisasi anggarannya, ada yang kita harus naikin, ya kalau udah 97% itu diasumsikan sudah selesai. Ada lagi contoh ini, kebutuhan kehumasan 92%. Ini pagunya 214 juta. Realisasinya 197 juta, 92% persentasenya. Ini kan kalau kebutuhan kehumasan tuh volumenya 1 tahun ya. Jadi bisa jadi di bulan Agustus nanti ada pembelian apa lagi untuk kebutuhan kehumasan. Jadi dianggap belum selesai. Nah kalau kayak gini, meskipun dia sudah di atas 92%, jangan dianggap 100%. Itu saja 92%. Tergantung karakter paket pengadaan. Nah kalau gini, metrai 500.000, realisasinya juga 500.000, 100%, ya udah berarti 100% sama. Nah anggarannya sudah habis ya. Nomor panggil call center. Nah di sini pagunya 1,6, nilai kontraknya 1,2, total tagihannya ya 1,2, langsung dibayar di muka berarti ini. Nah progres ya dianggap 100% meskipun realisasinya cuma 78%, karena nomor panggil ini sifatnya kita tuh bayar sewa nomor call center. Kalau nggak salah 14.000 berapa gitu ya, saya nggak, 14.077 apa. Nah itu dianggap 100%. Ya, jadi teman-teman PPK sebenarnya bisa dibantu staf PPK dan timnya harus tahu ini mana progres yang bisa dianggap 100%, mana yang bisa disamakan dengan realisasi anggaran. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ya. Setelah itu kita bisa filter. Nih, di B4.1, realisasi 0% berapa? Realisasi 1 sampai 25% berapa? Realisasi 26 sampai 50 berapa? Seterusnya sampai 100%. Kita bisa hitung jumlah paketnya untuk belanja barang. Caranya berarti tadi count if ya. Rumusnya silakan dibaca sendiri. Ini paket belanja modalnya ya. Kalau belanja modal jarang yang bisa diidentifikasi oh dia baru 25% ya, karena biasanya kan beli jadi ya kalau belanja modal. Belanja modal. Nah, semua dianggap sudah 100%. Ini ada 4. Nah, ini kalau ini pagunya. Berapa pagu pengadaan langsung yang realisasinya baru 25%. Ya, itu tinggal pakai rumus sum if. Gitu seterusnya untuk belanja modal juga sama. Setelah itu kita pindahin ke sini. Ya, fisik pekerjaan 1 sampai 25% per 20 Juni. 2 hari yang lalu ya. Ini sudah 22 paket Pak Andri. Jadi dari awal Januari sampai sekarang 20 Juni kemarin ya, itu total 22 paket dengan total pagu sekian atau total realisasi nilai kontrak sekian. Yang 50% sekian, 10 paket. Yang 5% sekian, yang 75% ya. Begitu seterusnya sampai yang 100%. Oke. Ini belanja barang ya atas, kemudian yang bawah belanja modal. Sama. Tadi belanja modal cuma 4, gampang ya diketemunya ya, 372. Jadi masalah nggak? Oh enggak ternyata. Ya, nggak jadi masalah. Oke, kalau nggak jadi masalah berarti nggak perlu diisi, ini akan 0. Oke, selanjutnya ini realisasi UMKM, PDN, dan nilai impor. Tadi kalau tadi di bagian A kita sudah isi rencananya, yang ini kita isi realisasinya.
Bagian yang abu-abu nggak perlu diisi, kita isi bagian yang biru. Caranya sama, kalau jumlah paket berarti pakai count if. Count if pengadaan TKDN-nya yang ya, kemudian yang ini apa, usaha kecil ya. Oh, yang atas pertama usaha kecil, yang kedua P3DN, yang ketiga impor. Rumusnya silakan bisa dilihat sendiri di sini. Nah, ini dia. 6.1 biasanya lebih. Pindah di sini. Oke, yang biru diisi, yang orange juga diisi. Kalau ini yang triwulan lalu, yang ini triwulan sekarang. Kita nggak tahu triwulan lalu berapa, triwulan ini sekarang berapa. Ya, kalau saya mah bagi dua aja, ya. Bagi dua. Ya. Nah, kalau yang ini bagian ini dia otomatis ya. Nah, ini penjumlahan dari yang biru dan yang orange ini. Ini otomatis diisi. Jadi masalah ternyata. Ada 3 nih masalahnya, merahnya 3. Ya, muncul 3. Ya, berarti kita bikin tabel permasalahannya ada 3. Ya, 3-tiganya berarti untuk UKM bermasalah, untuk P3D bermasalah, untuk impor pun bermasalah. Kenapa? Pertama, penyebabnya perencanaan tidak matang. Sama, kalau saya samain aja sama yang atas. Beban tugas PPK-nya terlalu besar. PPK tidak memiliki kompetensi yang memadai. Oke. Sampai di sini selesai. Yang bagian C sampling nggak perlu diisi. Yang ini emang nggak minta diisi, nggak diminta diisi, tapi kalau mau baca-baca silakan. Saya kira itu ada pertanyaan dari teman-teman. Atau saya yakin bingung ya. Silakan. Udah mulai lihat? Belum ngerjain aja udah lihat. Pak Tio, maaf mau nanya. Ya, Itu tuh kemarin ada pertanyaan. Kan kalau paket meeting tuh kita masuknya pengadaan dikecualikan ya. iya. Kalau di tabel situ kita masukin. Nggak ada ya. Karena nanya orang Ijen, dia cuma bilang diisi di kolom yang tersedia aja. Iya, berarti nggak usah diisi. Berarti nggak dimasukin dong direktur yang. Iya, jadi memang akan ada data yang misalkan di sini nih belanja barang ada 94 paket ya. Ini di kolom di tabel 3, bagian A titik 3. Jumlah belanja barangnya 94, belanja modalnya 43. Ini kan nggak ngelihat metodenya. Ini total gitu ya. Tapi ketika kita masukin ke sini dia akan miss. Totalnya nggak segini gitu ya belanja barang. Belanja modal juga totalnya nggak 43. Kenapa? Karena khususnya belanja barang ada paket-paket yang dikecualikan yang nggak ada pilihannya di sini. Nggak bisa juga kita masukin di penunjukan langsung, beda dong. Ya kan? Nggak masalah, Mon. Tadi kan udah terjawab ya. Yang isi yang tersedia aja. Nanti kalau ditanya, ya BPKP-nya dulu yang perbaiki kertas kerjanya, tambahin penyedia dikecualikan. Baru kita bisa sesuaikan pengisiannya. Mungkin itu, Bu Monde. Yang lain ada? Realisasinya dikit dong, Pak Suti ya. Lu nanya apa curhat nih? Gimana sih? So, kenapa? Dikit kenapa? Kan nggak di ini Pak, nggak dimasukin yang full bore, nggak ada dong realisasinya. Oh, sekarang paketmu apa berarti? Kebanyakan IO ya? Ya IO IO doang kalau belanja selain full makan bore. gitu ya? Belanja makan sih ada, cuman berapa doang Pak yang baru realisasi? Ya, padanya aja Sul. Ya Allah, masa Pak anggarannya juga 1 miliar yang realisasi cuman 100 juta. Itu anggaran pengadaan atau gabungan sama non pengadaan juga? Berapa ya kemarin Pak Randi kayaknya 6 miliaran. 6 miliaran itu anggaran pengadaan ya? Pengadaannya doang. Tapi itu kan masuk full bore-nya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah Sul. Tenang aja. Jadi nggak dimasukin nih Pak yang full bore. Yang penting direkap tabel realisasi PPK-nya kamu buat ya yang di sini nih. Dibuat.
Nah, jadi kalau misalnya ditanya, udah kok udah realisasi full board gitu kan. Tapi karena nggak diminta di tabelnya BPKP, ya kami nggak isi. Kami isinya di sini, di tabel realisasi PPK gitu. Ya, ini ada. Pak Andre juga ada kok yang full board-nya. Barang. Nih paket full board nih ada. Dari realisasi. Nah, kita tunjukin aja ini. Atau enggak suruh dia aja ngolah data sendiri sekalian. Saya kasih nih Pak. Gitu. Tabel realisasinya. Oke, ada lagi? Nah, setelah ini saya mau bagi-bagi tugas. Kalau teman-teman tim mendukung atau staf PPK, tugasnya sudah sesuai tugas masing-masing yang ada di SK ya. Siapa melayani PPK siapa. Nah, yang belum adalah teman-teman Setwil plus ada beberapa tim mendukung. Itu yang nanti tugasnya mindahin datanya ke sini. Ya, jadi saya tidak membebani teman-teman tim pendukung yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi, saya belum share screen. Ya, teman-teman tim pendukung yang sudah berusaha mengisi tabel realisasi PPK ini, karena memang tujuannya kita minta teman-teman PPK dan timnya untuk mengisi ini adalah datanya nanti akan sangat bermanfaat kalau kita diminta oleh BPKP, Itjen, UKPBJ atau bahkan bagian keuangan sendiri ya. Datanya bisa diolah gitu. Jadi tolong teman-teman tim pendukung staf PPK lengkapi aja yang ini. Yang belum diisi silakan diisi. Yang tak RUP-nya belum ada silakan diadain. Ya, silakan dibuat gitu. Tapi kalau memang udah nggak sanggup ya silakan istirahat ya, kita nggak paksain. Kayak gini nih Pak Andri Irwan Rahmat ini kemarin bilang aplikasi Sirope bermasalah, ya udah nggak apa-apa, gimana lagi gitu. Ya, tapi ya banyak yang kosong gitu kan kode RUP-nya, sorry. Ya udah, tapi nantinya akan jadi muncul sebagai permasalahan ya. Nah, teman-teman Setwil dan beberapa teman-teman UKPBJ yang apa namanya, yang tidak kebagian melayani PPK tertentu ya, saya minta tolong tugasnya mindahin data dari tabel PPK yang sudah diisi oleh teman-teman tim mendukung ke sini. Ya. Dan jam barangnya berapa, jam modalnya berapa, seterusnya. Pak Tio mau nanya Pak Tio. Silakan, dengan siapa Nah, ini untuk realisasinya per tanggal kapan ya? Apa sesuai di Pekanbaru atau per Ini dari ya. 31 Mei? Dia minta per 20 Juni ya, Jar. 20 Juni. Realisasinya per 20 Juni. Sudah di Pekanbaru. Udah di Pekanbaru berarti. Udah di Pekanbaru berarti ya? Ya, sebenarnya iya, tapi data realisasinya kan masih pakai POK 2 ya. Iya. Asumsinya gini ya, Jar. Ya. Sebenarnya kalau DIPA 2 tuh keluar kapan ya? DIPA 2-nya disahkannya di sekitar tanggal 10-an Juni, 12 Juni kalau nggak salah. Oh iya. Ya kalau sudah ada realisasi dari tanggal 10 sampai 20 Juni ya bagus ya, silakan aja. Cuman masalahnya tabel realisasinya pasti belum update ya. Iya betul. Iya, tabelnya masih yang lama sih Pak ini. Ya monggo silakan teman-teman akrobat kalau mau menyesuaikan tabel realisasi. Kalau untuk yang Pak Yanto sih nggak banyak, jadi Iya. udah terupdate Pak. Cuma kalau untuk yang Pak Fajar nih masih pakai yang lama kita. Iya, OPHI itu ada. Izin share screen sedikit Pak. Silakan. Kelihatan ya. Pak izin tadi bertanya, kalau untuk yang kayak materai gitu kan sebenarnya biasanya belinya di pos langsung ya. Ya. Harusnya kan berarti masuknya di non kecil ya. Iya. Ya. Kemudian untuk yang apa namanya TKDN juga Pak. Kalau di tabel yang isian ini kan kemarin dituliskannya TKDN ya. Di mana sih? Agi. Ya. Sedangkan yang dimintakan itu sebenarnya PDN, produk dalam negeri. Ya.
Ya tadi Sedangkan gini, kalau dari asumsinya TKDN kan dari data yang ada di Kemenperin kalau tidak salah Pak. ya, ya jadi gini. Nah, memang mungkin label di tabelnya itu kurang lengkap ya, harusnya TKDN atau PDN gitu. Jadi maksudnya sebenarnya sama. Maksudnya adalah paket-paket ini, paket-paket yang contohnya di tabel PPK-nya Pak Sudaryanto ini ya. Ini punya Ini Pak Di Fajar. Pak Ade Fajar ya. Ini diperuntukkan untuk produk-produk dalam negeri atau produk-produk yang punya TKDN yang sudah tersertifikasi di Kementerian Perindustrian misalkan gitu. Atau produk-produk yang tadi yang produk dalam negeri tapi memang ya dia belum punya sertifikasi. Tadi udah sempat saya jelasin tuh sedikit. Itu mungkin ya labelnya emang kurang lengkap, harusnya TKDN atau PDN gitu loh. Cuman untuk memudahkan saja sebenarnya biar tahu nanti nih ketika mau bikin paket, kalau mungkin kalau pakai kecil kayak metrai kayak gitu-gitu mah ya udah pasti PDN. Tapi kalau paket-paket besar pengadaan langsung meskipun gitu ya. Oh ini produknya harus produk dalam negeri atau produk yang punya TKDN. Nah di sini di tabel ini sudah terinformasi ya teman-teman, PPK itu tinggal ngikutin aja. Gitu. Iya Pak, sama izin untuk yang terkait belanjanya juga kalau dari yang tabel dari KKR tadi ada belanjanya cuma barang, modal, dan belanja lainnya ya Pak ya kalau nggak salah ya. Sosial, Sama yang belanja sosial, pegawai. iya. Kalau di pegawai kan otomatis di yang di kami kan pasti nggak ada ya Pak ya. Nggak ada. Untuk yang diisi berarti kayak belanja bahan, di sini kan adanya belanja bahan, belanja jasa profesi, jasa penanganan Iya. pandemi. Nah, Itu jenis akun itu mah, bukan jenis belanja. Iya maksudnya itu Pak. Untuk jenis belanjanya sebenarnya itu pengisiannya mengacunya kemana ya Pak ya? Jenis belanja itu biasanya panduannya ada di panduan sakti ya, panduan pengisian RKA. Jadi kalau belanja modal ciri gampangnya itu akunnya 53. 2 digit Akun pertamanya depannya 53 itu belanja modal. Kalau belanja pegawai 51. Kalau belanja barang ya 52. Kalau belanja sosial saya belum pernah ya. Nggak tahu mungkin ada 54, 55, 56 nggak tahu. Ya. Jadi kalau di AHU kebetulan nggak ada bansos, jadi nggak usah pusingkan hal itu. Nah kalau teman-teman yang Pak Fajar ini ya belanja barang semua, nggak ada belanja modal. Belanja modal cuma ada di Pak Sudaryanto dan Pak Andri Irwan. Oke, berarti barang semua masih. Ini berarti perlu disesuaikan Pak ya. Ya. Nah kalau ini narasumber dia kan non pengadaan. Iya. Ya nggak usah diisi. Nggak usah diisi jenis belanjanya. Yang non pengadaan nggak usah diisi. Yang pengadaan aja. Jadi ntar filternya enak. Yang non pengadaan nggak akan ikut ke jumlah gitu. Terkait dengan paket tadi Pak. Kalau di sini kan kami buatnya jumlah paket di sini itu dari dalam ininya sih Pak, dari dalam RKKL. Jadi misalnya kayak seminar kit itu ada 7 kali pembelian itu jadi 7 paket perhitungannya. Iya. Cuma itu kita hitung manual di sebelah kanan sini Pak misalnya. Oh, iya monggo. Iya. Teman-teman modif tabelnya silakan nggak apa-apa ya. Jadi misalkan satu detil di sini ya. Itu volumenya 7 paket, tapi dia detilnya cuma 1. Caranya bisa 2, dengan caramu ini ya, dengan bikin lagi tabel di sampingnya silakan hitung manual atau di breakdown. Seminar kita jadi ada 7. Pakai seminar kit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Gitu. Full board juga gitu, misalkan full boardnya 2 kali kegiatan ternyata. Tapi kan detailnya cuma 1 ya, volumenya doang yang ditulis 2 kali kegiatan. Ya bisa di breakdown, pakai full boardnya jadi misalkan jadi 4 ya, karena sound 1, 2 sama sound 3 ke bawah kan gitu. 2 kali 2 jadi 4, bisa kayak gitu. Terserah, dimodifikasi terserah. Oke, siap Pak. Mas Jerry ada? Hah? Udah.
Ya itu dulu mungkin Pak Tio, yang lain mungkin. Ya, Terima kasih. silakan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau masih butuh waktu untuk mencerna, nanti di sini silakan rekaman Zoom-nya di-share linknya ya ke grup. Siapa tahu mau mengulang lagi apa yang dijelasin oleh saya tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau pembagian tugasnya saya sampaikan via grup saja, nggak di sini supaya tercatat. Saya juga sering lupa gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yo, berarti yang full board tadi nggak diinput ya? Enggak, kalau di tabelnya Soalnya BPKP enggak. kata si ibu PIC-nya itu selama ada kontraknya itu harus diinput, tapi dimasukin di kolom yang tersedia menyesuaikan. Lah. Nah, coba. Jadi kita yang menyesuaikan apa? Ya kalau misalkan gini ya Mon, kalau misalkan kita sepakati aja deh di sini. Mau teman-teman ngerasa perlu diinput atau enggak? Kalau saya pendapat saya kita voting. Kalau saya enggak. Karena enggak ada di pilihannya ya. Metodenya apa? Kalaupun mau diinput, kita harus insert dulu di sini, tambahin penyedia dikecualikan. Karena ya ini enggak masuk penunjukan langsung juga, enggak masuk pengadaan langsung juga, enggak tender juga. Justru dengan kekurangan ini, kita bisa ngasih masukan ke BPKP, tolong disesuaikan. Ini kan berarti BPKP sama LKPP ngobrolnya kurang lama ya. Kurang lama, kurang mungkin nggak disediain minum, jadi males gitu ya, jadi males lama-lama ngobrol. Kita bisa kasih masukan. Kalau misalkan kita ngasih, ya ini masuk ke penunjukan langsung aja misalkan, ya nggak valid dong datanya. Udah data kita juga emang nggak valid karena kebanyakan ngarangnya, ditambah lagi data paketnya juga ngarang ya kebanyakan. Ya silakan coba teman-teman pendapat lah. Saya menghormati kalau teman-teman merasa perlu diinput, ya ayo kita input. Tinggal nanti yang penunjukan langsung kita masukin kemana nih? Penunjukan langsung aja misalkan. Nanti penunjukan langsung ditambahin aja rumusnya, dia penunjukan langsung dan dikecualikan gitu ya. Jadi sum if penunjukan langsung dan dikecualikan. Atau di labelnya di tabel realisasi PPK-nya yang dikecualikan kita ubah jadi penunjukan langsung misalkan ini ya. Di sini yang dikecualikan kita ubah jadi penunjukan langsung. Nanti dia akan kehitung sebagai penunjukan langsung. Sama-sama ada effortnya ya. Silakan. Monggo. Kalau memang mau, ayo. Kalau saya, ya pertama tadi, karena emang nggak ada di tabelnya, yang kedua ngurang-ngurangin beban kita loh. Capek, ngitung kebanyakan. Oke. Gimana, sudah diputuskan? Mau diinput atau enggak yang dikecualikan? Atau gini, Mon. Coba sampaikan ke PIC-nya. Udah belum? Udah disampaikan belum? Metode ini nggak ada. Iya udah sempet nanya. Oh, Dia udah. bilangnya itu berarti kan ada kontraknya, berarti kan sama kayak PL. Disesuaikan aja di tabel yang tersedia. Atau kita tambah Udah jelasin belum beda? baris baru. Ya tanya, coba kalau ditambah baris baru boleh atau enggak gitu. Di tabel BPKP. Kalau boleh, berarti teman-teman tinggal nambahin aja masing-masing ya. Ya. Oke. Ditunggu jawabannya ya, Mon. Ya. Oke, ada lagi? Deadline-nya kapan? Besok ya? Ya besok. Ya, deadline-nya besok. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman semua. Kalau emang teman-teman PPK, staf PPK ini data realisasinya tidak ada update lagi, kita akan pakai data yang lama ya, yang sudah pernah dikirim.
dan kita akan isi apa adanya. Ya, nanti diserahkan ke bagian keuangan sebagai kompilator ya apa adanya. Mohon maaf kalau kami tidak bisa membantu lebih karena beban kerja kami pun sudah sangat besar. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita cukup dulu. Sambil nanti menunggu info dari Mbak Monde. Contoh filenya akan saya share ke grup. Silakan disesuaikan bagi teman-teman tim pendukung dan staf PPK. Silakan mengisi tabel realisasinya, melengkapi. Jika ada update sampai dengan tanggal 20 Juni, silakan kirim ke Mbak moderator dan teman-teman Setwil nantinya yang akan kebagian tugas untuk memindahkan data atau mengolah data dari tabel realisasi PPK ke kertas kerja reviewnya BPKP, mohon bantuannya. Kita sepakati deadline-nya besok jam berapa, Mbak Monde? Jam 12 ya? Malam, 12 malam, Pak. Jam 12 malam? Jam 12 siang biar bisa dikompilasi. Jam 12 siang karena harus dikompilasi lagi. Karena harus dikompilasi lagi sama teman-teman bagian keuangan ya. Oke, saya kira cepet lah. Itu Pak Andri Irwan aja cepet kok. Cuma dari jam 1 siang sampai jam 4 sore kemarin. Cepet lah, pasti teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Nah, kalau nggak salah paketnya Pak Andri Irwan paling banyak dibandingin yang lain. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya teman-teman.